Selamat sore, pembaca Batam Pos. Bertemu dengan saya Juanda di edisi Hot News 1 Agustus 2023. Gak terasa nih, sudah memasuki awal Agustus ini. Dan 9 hari lagi kami berulang tahun di 10 Agustus. Nah, di edisi Hot News kali ini, saya ditemani oleh Wapimret Batam Pos, Bang Yusuf Hidayat, dan redaktur redaktur pelaksana Metropolis, Baratna. Selamat sore, Bang, Kak. Nah, di sejauh ini, berita yang sudah masuk itu, nah ini dia. Ada sekitar 27 berita yang sudah masuk ke email redaksi Batam Pos. Berbagai berita yang masuk itu cukup bisa dibilang hot-hot banget itu berita-beritanya, yang mulai dari ibu kandung jual anaknya, air mati di beberapa daerah, lalu juga ada penerbangan Batam Arab Saudi, lalu penyesuaian tarif SDP. Nah, sebenarnya ada banyak lagi berita yang baik, yang bagus untuk esok hari dan hot. Nah, untuk ini ya, di mana halaman 1, halaman Metropolisnya yang mana, kita tanya langsung nih sama yang pengampunya. Masuk? Yuk. Selamat sore, Bang. Sore. Nah, ini pengampu untuk halaman 1 ya, Mbak ya penentu nih. Bang Yusuf, boleh tahu nih, boleh spill sedikit ke pembaca Batam Pos esok hari ini. Berita ke halaman 1 itu apa aja gitu, tapi jangan spillnya banyak-banyak, dikit-dikit aja, Bang. Oke. Tentu yang masih layak di halaman 1 itu masalah air. Siap. Air ini masih menjadi konsennya kita ya, Bang? Masih luar biasa, masih banyak pembaca Batam Pos yang mengirim pesan ke akun-akun Batam Pos maupun secara personal pribadi. Itu masih mengeluhkan aliran air yang masih ngadat di beberapa perumahan di wilayah Batam Center terutama ya. Oh, Batam Center juga Batam ada? Center yang kita tahu kemarin itu ya kerusakan di pipa di Jalan Yosudarso di Balo, itu yang arah Batu Ampar. Tapi ternyata sampai hari yang paling banyak terdampak itu wilayah Batam Center. Jadi kita tadi konfirmasi ke PT Moya, ternyata itu ada kerusakan di sistem intake-nya di Duriangkang. Oh, pusatnya banget dia, iya, di pusatnya pengelolaan airnya. Sampai hari ini mereka masih dalam proses perbaikan. Waduh, nih kalau saya lihat tadi ada sekilas ya, Bang, beberapa berita tuh ada yang 2 hari, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari. 5 hari, sampai ada yang di Bukit Raya ya. Di perumahan Bukit Raya itu sampai 5 hari matinya. Hari ini mereka masih berebut air dari masjid. Waduh. Tapi sumber airnya itu dari sumur bor. Waduh. Nah, itu kan dilema karena yang kita tahu di Batam itu kan dilarang ya sumur bor itu. Tapi mau gimana lagi ya? Karena mereka sudah berusaha untuk menghubungi PT Moya agar diberi tangki, air, mobil tangki air. Tapi belum datang sampai hari ini. Kabarnya begitu. Siap. Nah, selain dari masalah air, ada lagi nggak, Bang? Masalah air, terus yang masalah orang tua kandung menjual bayinya. Wow. Nah, itu cukup mengaduk-ngaduk emosi sebenarnya. Hari-hari selalu ada hal seperti ini gitu. Karena ini kemarin ada bapak kandung memperkosa anak, ada yang ini segala macam. Ini sekarang ibu kandung jual anak kandungnya. Aduh. Aduh, Bang, ini nggak kebayang ini gimana ini bentuknya. Tapi itu di halaman 1 Batam Pos esok. Halaman 1. Baik. Nah, selain itu ada berita lain nggak, Bang? Ada Lipsus tentang investasi. Investasi itu di Batam tuh menurut Menteri Investasi itu Batam tuh kenapa ya investasinya tidak meningkat ini perbandingan di semua daerah seluruh Indonesia. Baik. Nah, kita cari itu di Lipsus itu kenapa gitu? Kenapa nggak meningkat? Kenapa nggak meningkat? Padahal di Batam itu sudah ada beberapa KEK ya. KEK, FTZ juga ada. Komplit gitu kan. Nah, lalu juga ada kabarnya nih dari Prokepri yang soal 10 kilo sampah menjadi berapa? Iya, betul. 6,7 liter BBM jadinya. Ini menarik sebenarnya. Ini bisa ditiru di kabupaten kota lainnya, saya kira. Ini Tanjung Pinang ini. Tanjung Pinang punya kebijakan pemerintah kota Tanjung Pinang. Pemkot Tanjung Pinang punya inisiatif membeli mesin namanya mesin desilator. Itu mesin pengolah sampah plastik diubah menjadi bahan bakar. Baik. Bisa jadi premium, pertalite dan solar. Itu lumayan itu. Mbak, ini menarik sebenarnya. Andai kata bisa mengurangi sampah juga. Ya, tujuannya memang itu. Bisa
bisa menjadi mengurangi sampah dan bernilai ekonomis. Iya, bisa jadi satu sumber daya ya. Iya. Oke, Bang, jangan dibuka lagi nih Bang, banyak banget ini nanti Abang buka, ketahuan semua nanti. Nah, dan dari Abang saya mau ke Mbak Ratna. Sore Mbak. Ini dari Bang Yusuf sudah ada 4 nih Mbak. Kalau Mbak buka 4 juga, habis dong kita nih semua besok. Saya kasih nih. Boleh spill Mbak, 2 berita kuat untuk esok hari itu apa aja? Oke, kalau di halaman Metro. Metropolis, untuk Metropolis sebenarnya ada beberapa berita ya sebenarnya, cukup banyak. Cuman nanti kita pilih aja beberapa kayak gitu Dua aja ya, jangan akan kita banyak-banyak. ulas, oke, akan kita spill ya. Salah satunya itu terkait jumlah pencari kerja. Oke. Di Batam itu jumlah pencari kerja masih sangat tinggi sekali angkanya. Berapa Mbak angkanya? Dalam setengah tahun ini atau 6 bulan ya, itu jumlahnya itu mencapai 11.000 pencakar. 11.000. Iya, karena kita tahu Batam itu terbuka daerahnya, jadi banyak pendatang dari berbagai daerah lain di Indonesia mengadu nasib ke Batam seperti itu. Namun kadang mungkin ada yang peruntungannya bagus atau mungkin kualifikasinya sesuai, kemudian langsung diterima di perusahaan yang dituju. Namun ada juga beberapa yang belum dan masih berusaha inilah yang didata oleh Disnaker. Ternyata ada 11.000 itu. Ya kita berharap berkait juga dengan sebenarnya dengan investasi ya, makin banyak investasi otomatis kan terbuka akan buka lowongan kerja ya. Betul, peluang kerja itu akan harapannya lebih seperti terbuka, betul sekali, dan semoga lebih banyak lah yang diserap para pencakar ini diserap di industri sektor-sektor usaha yang lain seperti itu. Oke, mudah-mudahan ya investasi banyak, pencakar pun juga banyak terserap ya Mbak. Iya, kita harapnya seperti itu. Satu berita lagi untuk esok hari di Metro. Ini terkait transportasi. Salah satunya ini adalah berita kenaikan tarif untuk penyeberangan ASDP ya, Roro, kapal Roro. Ini sering dipakai nih masyarakat. Masyarakat alternatif kan, ini. Nah, betul sekali. Yang mau bepergian misalnya ke beberapa daerah lain ya, seperti ke provinsi lain itu seperti ke Riau atau ke Jambi, biasanya bawa kendaraan seperti itu. Biasanya kan akan memanfaatkan kapal Roro. Nah ini ada keputusan tarif Roro ini kan naik 5% ya, berlaku efektif mulai 2 hari lagi, yaitu tanggal 3 Agustus. 3 Agustus? Betul sekali. Nah, ketika nanti naik itu berarti jadi 5% dari tarif yang sekarang. Tarif sebelumnya. Nah ini mungkin masyarakat yang terbiasa menggunakan tarif kapal Roro harus menyesuaikan lah ya dengan kenaikan ini, karena mungkin semua sektor sekarang harga-harga naik juga, jadi ya itu tadi ada mau penyesuaian. nggak mau juga harus ada penyesuaian ya. Tapi itu kan juga sangat membantu sekali ya, karena ada penyeberangan ke daerah-daerah lain termasuk karena itu menjadi salah satu rute alternatif Mbak untuk menyeberang, untuk transportasi. Nah tadi ada satu transportasi yang lain katanya ya. Ada juga yang ini ya, yang dari bandara ya, pihak bandara itu Bandara Hang Nadim itu kan membuka juga penerbangan langsung ke Arab Saudi. Wow. Itu bagus sekali karena makin banyak sekali rute, meskipun nanti misalnya itu khusus untuk umroh ataupun untuk yang lain ya. Cuman kan bagus juga ketika makin banyak variasi rute yang dibuka, otomatis bandara kita juga akan makin banyak didatangi oleh penumpang kan seperti itu ya. Termasuk ke berbagai negara yang sudah jalan tuh kemarin udah diuji coba itu adalah ke Korea ya. Nah kita harapkan juga selain rute internasional, rute domestik juga diperbanyak, itu semakin bagus. Waduh, ini berita yang baik banget dan bagus banget untuk esok hari nih. Betul. Yang kayak yang umroh ya Mbak ya, umroh itu mulai kapan? Udah hari ini ya? Hari ini perdana. Hari ini perdana. Udah perdana ya. Oh hari ini perdana. Wah, pagi keren tadi banget. Siap-siap. Pagi tadi. Oke Mbak Ratna, Mbak Yusuf, makasih banyak untuk bincang-bincang di sore hari ini. Pembaca Batam Pos, begitulah bincang-bincang saya dengan redaktur pelaksana Metropolis dan Wapimpret Batam Pos. Nah, berita-berita yang kami sajikan itu terkonfirmasi dengan baik dan sudah mengikuti alur jurnalisme yang baik, dan saya pastikan no hoax. Jadi pembaca Batam Pos juga bisa memperbaharui informasi melalui kanal batampos.co.id, juga melalui Instagram Batam Pos, juga melalui Twitter Batam Pos dan Facebooknya Batam Pos. YouTube juga. Dan juga YouTube-nya Batam Pos ini juga hadir di YouTube-nya Batam Pos. Nah itu aja bincang-bincang sore saya. Salam redaksi dan selamat sore.